topik-topik menarik yang sering mempengaruhi hidup kita. Nah, kita semua pasti pernah mengalami perasaan khawatir dengan apa yang orang lain pikirkan tentang kita. Nah, dalam episode kali ini kita akan membahas topik yang sangat relevan, yaitu fear of other people's opinions, atau yang sering kita kenal itu FOMO, alias rasa takut terhadap penilaian orang lain. Untuk membahas topik yang lebih dalam tentang FOMO ini, saya sudah bersama narasumber spesial kita nih, yaitu Mbak Siti Nurjana, yang ahli di bidang psikologis dan kesehatan mental. Oke, terima kasih. Halo semuanya. Terima kasih sudah mengundang saya. Senang sekali bisa berbagi pada hari ini. Nah, perkenalkan, nama saya Siti Nurjana, seorang ahli psikologis yang selama bertahun-tahun sudah membantu individu yang mengatasi rasa takut yang dapat menghambat mereka, termasuk yang bakal kita bahas pada hari ini nih, yaitu fear of other people's opinions. Oke, kita langsung saja ya untuk membahas episode kali ini. Menurut kakak, apa aja sih sebenarnya yang dimaksud dengan FOMO ini? Oke, terima kasih. Nah, FOMO atau fear of other people's opinions ini adalah ketakutan berlebih terhadap apa yang orang lain pikirkan atau katakan tentang diri kita sendiri. Nah, ketakutan ini seringkali membuat seseorang itu merasakan cemas, ragu mengambil keputusan, atau bahkan kehilangan identitas diri karena terlalu fokus untuk memenuhi ekspektasi orang lain. Oh, seperti itu ya Kak ya. Saya baru mendengar dan sangat menarik sekali ya ternyata. Kayaknya saya merasakan juga nih seperti ini, terutama ketika harus mengambil keputusan yang sangat besar ya. Kayak saya dulu tuh pernah mengalami keputusan di mana saya mondok atau tidak ya, pesantren atau tidak ya, dari orang tua untuk mondok, dari orang lain pun ada yang mengatakan udah nggak usah kayak gitu Kak. Oh iya, itu termasuk keputusan yang besar ya Kak ya? Iya, betul sekali, karena FOMO ini sangat umum Kak sebenarnya, apalagi di era media sosial sekarang nih, di mana kita sering membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Nah, misalkan contohnya kayak tertekan terkait komentar atau opini orang lain di sosial media gitu Kak. Kalau seperti itu, apa yang sebenarnya menyebabkan seseorang bisa mengalami FOMO gitu? Apa sebabnya? Nah, kalau untuk penyebabnya tentu ada beberapa hal nih Kak. Nah, saya jelasin ya. Yang pertama itu ada pola asuh. Nah, pola asuh dari orang tua. Nah, salah satunya mungkin ketika kecil nih kita sering dimarahi atau dibandingkan dengan orang lain. Kalau kita seringnya pasti dengan kakak atau saudara kita ya Kak gitu. Nah, hal itu tuh seiring berjalannya waktu itu bisa membuat kita tumbuh dengan kebutuhan untuk selalu diterima atau diakui di lingkungan sekitar kita gitu Kak. Oh iya. Nah, pada kejadian ini juga saya juga mengalami Kak pola asuh yang dibanding-bandingkan dengan kakak saya, yang dimana kakak saya itu sudah sukses ya di bidang bisnisnya. Kemudian orang tua tuh berkata, kapan kamu bisa menghasilkan uang? Cuma dengan kata-kata halusnya, tapi tetap saja ya kan ya seperti anak jadi merasa wah saya tidak bisa menghasilkan uang nih, kayak gitu kan. Betul. Itu juga termasuk Kak, karena kita merasa dibandingkan dengan kakak sendiri. Iya. Betul ya. Nah, terus yang kedua nih Kak, ada pengaruh dari budaya dan lingkungan. Contohnya kayak di masyarakat nih, kita sering mengalami tekanan sosial untuk memenuhi ekspektasi yang tinggi itu. Misalnya kayak kakak sendiri mahasiswa semester akhir ya. Betul. Iya. Jadi misalnya kayak gini, kalau mahasiswa semester akhir tuh, misalkan ditanya, kamu udah sampai mana skripsinya? Kamu udah lulus belum? Udah wisuda belum? Atau udah dapat kerja belum? Nah, itu tuh dapat mempengaruhi kita Kak. Iya. Terus kita juga merasa terus-terusan merasa tertekan akan hal-hal itu begitu Kak. Namun tetap saja ya Kak, itu tuh tentunya setiap jalan orang itu pasti berbeda-beda. Iya betul sekali Kak. Semester akhir ini banyak pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Tiba-tiba bertemu temannya, gimana skripsinya? Padahal wah nyari referensinya, masya Allah gitu kan. Terus apa lagi Kak penyebab dari FOMO ini? Ya, ada lagi penyebabnya yang sering lagi
apa sih menurut kakak nih dampak dari FOMO ini yang negatif yang biasanya sering muncul nih pada kalangan-kalangan kita ini? Oke, dari dampak negatif FOMO ini nih, salah satunya nih akan saya jelaskan ya. Yang pertama itu ada pengambilan keputusan. Jadi nih yang kalau itu tadi bicarakan yang sulit mengambil keputusan antara mondok atau tidak mondok, ya. Karena kami itu khawatir akan pendapat orang tua, misalkan tidak mondok nanti dianggap gimana, sementara dari tetangga-tetangga atau orang sekitar gitu baru itu diharuskan mendapatkan pendapat untuk cepat bekerja, udah umur segini, begitu ya. Nah, namun dari kedua itu tentu memiliki risiko masing-masing dan berdampak masing-masing. Jadi tetap saja Pak harus berani untuk mengambil keputusan. Terus selanjutnya nih dari hal itu ada lagi dampaknya itu kehilangan identitas diri atau ide jati diri kita. Nah, karena kita tuh karena terus-terusan ya memenuhi ekspektasi orang-orang, harus jadi seperti ini, seperti itu, harus kayak gini, kayak gitu. Nah, jadi kita tuh harus lama-kelamaan bisa menjadi orang lain gitu, bukan jati diri kita sendiri. Dan hal itu bisa hilang karena semakin lama gitu Kak. Ternyata sangat ngeri sekali ya dengarnya. Kemudian apalagi selain dua itu? Nah, dampaknya gitu. Selain itu tuh ada kan ini dari kehilangan jati diri kita, terus pengambilan keputusan yang cukup besar yang harus kita ambil, itu tuh lama kelamaan kita akan mengalami stres atau cemas ya. Yang karena kita terlalu memikirkan omongan orang lain, harus memenuhi ekspektasi orang lain. Nah, itu tuh bisa kepala kita berisik memikirkan hal-hal tersebut, dan lama kelamaan kita bisa mengalami gangguan kesehatan mental seperti bahkan depresi gitu. Ya, terus kan nih misalkan mahasiswa ya mengalaminya kayak Kak nih mahasiswa. Ya, itu tuh ketika kita mengalami stres atau kecemasan itu bisa mempengaruhi fokus kita dalam belajar, terus tuh potensi kita dalam belajar. Misalkan contohnya kita harus mengerjakan ini karena kita terus-terusan kepikiran harus begini, jadi tidak terselesaikan tugasnya. Wah, sahabat podcast nih yang tentunya semester akhir, dengarkan Mbak Jana menjelaskan, dan untuk adik-adik kelas yang sedang berproses ya, semangat juga agar akademiknya tidak terganggu oleh yang namanya FOMO ini. Kemudian apalagi sih, atau sudah hanya itu atau masih banyak lagi? Sebenarnya masih banyak ya, kemudian cuman itu poin-poin penting untuk disampaikan kepada sobat-sobat podcast. Iya. Nah, jadi ada dampaknya. Nah, pasti kalau ada dampak, ada juga untuk mengatasinya. Mengatasi FOMO ini seperti apa sih, Kak? Nah, kalau untuk mengatasi FOMO nih, mungkin saya berikan strategi atau tips-tips ya untuk sobat podcast juga di sini. Yang pertama itu kenali ketakutan diri kita. Misalkan nih, FOMO itu kita sadari bahwa hal tersebut suatu yang normal. Namun tentunya kita harus bisa mengendalikan itu. Kita harus bisa mengendalikan FOMO sebelum FOMO mengendalikan diri kita. Karena ketika FOMO mengendalikan diri kita akan terus-terusan berada dalam lingkaran tersebut begitu. Bisa dengan cara misalkan kita tuliskan apa ketakutan kita. Misalkan Mbak Tutu takut akan hal ini atau tidak bisa memenuhi hal ini. Hal itu tuh termasuk logis gak sih, sesuai dengan potensi atau kemampuan Mbak Tutu? Ketika sesuai atau Mbak Tutu bisa memenuhi potensi itu tersebut, tugas tersebut, maka lakukan. Namun ketika Mbak Tutu tidak bisa memenuhi tugas tersebut, itu tidak perlu dipaksakan. Ada apa lagi, Kak? Selain itu, Kak? Oke, yang kedua nih strateginya kita harus fokus pada penilaian diri kita sendiri. Jadi, iya kan pokoknya kan jangan takut akan penilaian orang lain. Nah, di sini nih strateginya kita harus fokus pada penilaian diri sendiri. Nah, ingat nih apa yang benar-benar penting untuk diri kita, apa yang penting untuk orang lain itu nomor kesekian ya. Karena yang merasakan, yang mengetahui potensi diri kita, apa yang berat untuk kita, apa yang bisa kita lakukan itu hanya diri kita. Orang lain paling cuma taunya hasilnya, cuma tahu
pikirannya, kita lagi bahagianya, lagi ininya gitu ya Mbak. Hanya bisa menikmati saja ya apa yang kita sudah aplikasikan. Sementara yang mengetahui proses dan yang berjuangnya kan diri kita sendiri gitu. Berapa lagi nih Kak buat minimalisir hal tersebut? Nah terus kan tadi yang salah satu dampaknya itu ada di media sosial ya. Iya. Ini juga bisa nih menjadi strategi karena kita harus mengurangi konsumsi media sosial. Kurangi. Ya. Pasti sahabat podcast di sini udah 24/7 nih menggunakan handphone. Ya, Betul sekali. Betul sekali, itu saya banget di kamar mandi. Saya bawa di mana-mana, saya bawa mana saya handphone itu ayam itu kan kayak atau di mana-mana, jadi kayak saya segala kayak gitu loh Kak. Nah itu harus dikurangi karena ketika kita mengurangi konsumsi di media sosial, kita juga bisa fokus kepada kehidupan kita, kepada diri kita. Karena yang di media sosial itu dikatakan kehidupan dunia maya, sementara kita kan kehidupan nyatanya. Iya, jadi kita harus fokus, tidak berekspektasi untuk menjadi ini, misalnya seret ini begitu. Jadi tipsnya di sini bukan menghilangkan media sosial, tapi mengurangi waktu bersama media sosial ya Kak. Terus juga kan media sosial itu benar-benar harus dimanfaatkan sebaik mungkin gitu Kak. Oke, apa ada lagi yang buat kita para remaja nih Kak atau cukup? Mungkin ada satu lagi nih Kak yang Boleh. tipsnya. Yang banyak juga tidak apa-apa ya. Nanti kalau kebanyakan sahabat podcast di sini pada belum tahu belum kan Kak? Tahu dong. Iya, pada pusing gitu ya Kak. Nih yang terakhir nih tipsnya itu latih keberanian untuk kita berkata tidak. Contohnya nih saya contohin ya, misalkan Kak Tutut itu diminta saya untuk membantu saya mengerjakan tugas. Namun Kak Tutut juga punya tugas tersendiri nih. Nah tapi Kak Tutut tuh takut untuk berkata tidak karena nanti Kak Jana gimana ya pikirannya, nanti takut sebel, takut marah sama saya. Jadi Kak Tutut itu mengiyakan. Sebenarnya hal itu tuh harus dihindari Kak. Kak Tutut harus berani berkata, oh maaf ya Kak Jana, misalkan saya tidak bisa membantu untuk kali ini, atau bagaimana begitu. Karena kalau misalkan kita terus-terusan memenuhi ekspektasi atau keinginan orang lain, kapan kita mementingkan diri sendiri? Ya, betul. Kalau bukan kita yang mementingkan diri kita, siapa lagi? Betul nggak sobat podcast? Betul dong. Nah karena di dunia ini kan tidak ada yang sempurna ya. Iya, gitu. Berkata tidak guys, berkata tidak. Jadi kalian kalau misalnya diminta tolong sama kakak kelasnya yang berat-berat, selagi tidak bisa, tapi nggak apa-apa berkata tidak ya kayak jangan sungkan-sungkan untuk berkata tidak. Oke nih, pembahasannya sangat inspiratif. Saya yakini banyak sahabat podcast yang mendengar dan belajar sesuatu pada pagi hari ini. Fomo memang sesuatu yang sering kita alami, tapi ternyata bisa diatasi kalau kita tahu caranya dan tips and triknya nih Kak. Betul ya? Nah betul sekali Kak, ketika kita sudah mengetahui strategi atau tips and trik supaya bisa mengendalikan buku itu, tentunya kita bisa menjadi versi terbaik dalam diri kita, bukan versi terbaik menurut orang lain. Oke, tidak terasa sahabat podcast sudah waktunya kita berpamit, tapi sebelum kita tutup podcast ini ada pesan terakhir tidak untuk para pendengar podcast yang di rumah dan untuk saya juga sih Kak. Mungkin pesan dari saya, ingat ya teman-teman sahabat podcast, kita itu tidak bisa menyenangkan orang lain dan hal itu tidak apa-apa. Kita harus fokus pada hal apa saja yang benar-benar penting untuk hidup kita dan jangan biarkan fomo melangkahi hidup Anda. Wah, katanya menarik sekali ini. Catat ya guys, catat dan harus tempel di depan pintu lemari supaya selalu ingat. Oke, terima kasih untuk Kak Jana sudah membersamai kita atas waktunya hari ini, dan untuk kalian yang mendengarkan jangan lupa follow YouTube kita Tutut Sigoto dan Siti Nurjana untuk episode-episode menarik lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya.